Selamat malam teman-teman. Kembali bersama channel Kang Kenong Official. Kali ini kita akan membahas sedikit cerita lama ya kita, atau memang belum pernah ya kita mencoba untuk mengunggah cerita rakyat yang masih ada sangkut pautnya dengan kisah Panji ya. Semoga tayangan kita atau yang kita upload hari ini bisa menghibur dan mengembalikan atau flashback kita ke zaman dahulu, dan kita bisa melestarikan budaya yang ada di negara kita. Seperti biasa, saya masih ditemani dengan Pak Topa yang lebih hafal atau lebih ingat ya cerita-cerita. Ini yang saya bahas adalah cerita masalah andi-andi lumut. Oke Pak Topa. Gimana Pak? Sudah siap untuk menceritakan kisah salah satu kisah Panji Pak, yang berjudul Andi-andi Lumut itu Pak? Jadi Andi-andi Lumut itu adalah cerita rakyat. Ya. Cerita rakyat yang menceritakan 4 bersaudara. 4 bersaudara ini ingin meminang salah satu laki-laki yang mereka senangi. Gitu. Di antara 4 ini kan, ini adalah anaknya Mbok Rondo, Pak. Mbok Rondo Dadapan. Ya. Kelenteng abang, kelenteng ungu, kelenteng biru, terus kelenteng kuning. Oh iya. Di antara 4 kelenteng ini mereka ambisinya sangat besar untuk mendapatkan jodoh, itu sangat besar. Dan di antara 4 ini tiga kelenteng ini dia berani melakukan apa saja asalkan mendapatkan jodoh gitu. Jodohnya yang dimaksud di sini adalah siapa tuh? Andi-andi lumut itu. Andi-andi lumut itu. Oh iya. Jadi dalam suatu mereka mencari jodoh, di 4 bersaudara ini melakukan perjalanan. Nah, dia ingin melamar seorang laki-laki yang bernama Andi-andi lumut itu. Tetapi dengan ada sebuah rintangan. Ya, di situ ada sungai yang sangat besar, lebar dan sangat dalam, Pak. Nah, di sungai itu ada penjaganya. Yang penjaganya adalah namanya Yuyu Kangkang. Itu sangat besar sekali. Nah, di situ setiap orang yang mau nyebrang di sungai itu harus izin ke Yuyu itu tadi supaya bisa diseberangkan. Oh itu. Jadi yang pertama itu yang datang adalah kelenteng abang. Kelenteng abang atau kelenteng merah. Itu datang ke situ, dia nyebrang kan nggak bisa, Pak. Iya. Nah, akhirnya minta izin. Nah, di situ Yuyu Kangkang itu mau menyeberangkan kelenteng merah ini atau kelenteng abang, tapi ada syaratnya. Oh, pakai syarat. Iya, pakai syarat. Setelah dia kesepakatan, syarat disetujui, Ya. kelenteng abang itu diseberangkan oleh Yuyu Kangkang ke seberang. Nah, di situ untuk menemui Andi-andi lumut. Andi-andi lumut di situ bersama ibunya. Setelah kelenteng merah itu ketemu, sampai di rumah, ditemui oleh ibunya. Nah, di situ ditanya sama ibunya, Andi-andi lumut ini ada seorang cewek, ada seorang gadis, mau ndak? Andi-andi lumut menjawab, tidak mau, karena bekasnya Yuyu Kangkang. Oh iya. Itu yang kelenteng merah. Kelenteng ungu juga sama dengan kelenteng merah. Perjalanannya juga sama. Jadi sampai di sungai tadi ketemu ada Yuyu Kangkang. Di situ dia negosiasi dalam artian diseberangkan, tapi dengan ada syaratnya, setuju diseberangkan juga. Sampai di rumahnya Andi-andi lumut, ditemui ibunya, ditanya. Ditolak juga akhirnya. Ditolak juga sama Andi-andi lumut. Nasibnya juga sama dengan kelenteng biru. Kelenteng merah, kelenteng ungu, kelenteng biru nasibnya sama semua. Iya. Sampai di rumahnya Andi-andi lumut ditolak semua sama Andi-andi lumut. Karena bekasnya dari Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang. Oh iya.
Nah, beda lagi di sini keting kuning. Keting kuning pada waktu dia itu Sampai di di sungai itu ketemu dengan hiu ganggang. Nah, dia mau menyeberangkan tapi ada syaratnya. Nah, keting kuning ini tidak mau. Ya, disitulah akhirnya terjadi perang antara keting kuning sama hiu ganggang. Ya, akhirnya hiu ganggang kalah. Karena di sini keting kuning itu punya pusaka yang bisa mengalahkan hiu ganggang. Dengan kalahnya hiu ganggang itu, akhirnya hiu ganggang bisa membuatkan jalan untuk keting kuning sampai di rumahnya ada di Lumut tanpa ada persyaratan apa-apa. Sampai di situ ketemu oleh Ibu Rondo, ibunya ada di Lumut. Ya. Nah, di Lumut jawab mau, karena dia tidak bekas atau masih perawan lah, masih suci dari, bukan ada di Lumut tadi apa tuh, dari hiu ganggang tadi. Di situ bisa kita garis bawahi. Ya. Seorang wanita itu kalau zaman sekarang ada ya, sering vulgar, sering murah. Kalau yang murah itu nyoh ya, gitu. Dengan siapa mau gitu ya. Oh gitu. Dia akan mendapatkan ya seperti itu juga. Tapi beda lagi kalau mereka itu masih bisa menjaga kesucian. Terus dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dikata dia sudah menjaga kesuciannya. Terus dia akan menjaga lelaki yang sesuai dengan keinginannya tadi gitu. Sama-sama sucinya, sama-sama murninya, akhirnya bisa ketemu. Oh gitu ya. Jadi inti dari cerita itu adalah bahwa seorang wanita itu harus menjaga kehormatannya gitu, supaya untuk mendapatkan jodoh yang sesuai kan gitu. Betul. Ya. Jadi tidak menjadi wanita yang sembarangan. Mudah tebar pesona gitu ya. Kalau zaman sekarang tebar pesona gitu. Betul. Ya. Jadi inti dari cerita Andi Lumut itu yang secara ini agak kasarnya, bahasa kasarnya adalah di situ tadi menceritakan seorang wanita, apabila seorang wanita ingin mencari jodoh, jangan menghalalkan segala cara ya. Taruhlah ada cowok yang ganteng yang dilihat itu sesuai, banyak yang suka, terus semuanya masuk ya, bibit bobot bebetnya masuk, akhirnya banyak cewek yang datang, tapi si cowok kan juga tahu, jadi dipilih yang sesuai bibit bobot bebetnya. Jadi yang utama adalah wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Nah, jadi intinya di situ ya. Cukup di sini dulu teman-teman. Jadi cerita Andi Lumut itu intinya adalah memberi nasihat bahwa supaya wanita itu bisa menjaga kehormatannya untuk mencari jodoh yang bibit bobot bebetnya itu sesuai dengan yang dia kehendaki dan seperti yang dia jaga, seperti itu kehormatannya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga tayangan yang kita berikan ini bisa menghibur dan bisa membalikan kita kembali ke masa lalu dan bisa menguri-nguri atau melestarikan budaya di negara kita ini. Oke, selamat malam. Assalamualaikum, salam rahayu.